نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه wasallam. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas terucap di lisan-lisan kita
dengan penuh keyakinan di dalam hati-hati kita akan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat demi nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada hamba-hambanya. Nikmat dari nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keluarga, nikmat ketenangan, nikmat keamanan yang kita rasakan sehingga menjadi sebab kita mampu untuk beraktivitas, terlebih kita mampu untuk mewujudkan hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi nikmat iman dan nikmat Islam yang masih tercokol di dalam hati-hati kita. Maka hendaknya kita wajib mensyukuri nikmat tersebut agar nikmat tersebut ditambah oleh Allah ataupun akan langgeng dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Bahwasanya Allah berfirman, andai kata kalian bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan tambahan atas nikmat tersebut. Baik itu nikmat tambahan berupa jumlah ataupun keberkahan yang tetap istiqomah, tetap mengalir pada diri kita dan keluarga kita serta masyarakat kita. Maka ikatlah kesyukuran tersebut dengan, atau ikatlah segala nikmat tersebut dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin untuk segenap manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya suatu ketika Jibril alaihissalam, utusan Allah Subhanahu wa taala, hamba terbaik di golongan kolong langit, utusan Allah dari langit, Jibril alaihissalam, membawa pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terbaik, hamba terbaik di muka dunia ini. Pesan dari hamba utusan Allah dari langit yang terbaik dikirimkan, disampaikan kepada hamba Allah yang terbaik di muka bumi ini, Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut datang dari sahabat Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu. Atani Jibril, Jibril mendatangiku. Faqal, dan berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariq, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun." Kata Jibril kepada kita Muhammad SAW, "Ya Muhammad SAW, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sekamu, namun ketahuilah engkau akan mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariqun. Cintailah siapa yang engkau ingin cintai, namun ketahuilah engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, berbuatlah, beramallah sekamu apa yang kau kehendaki. Fa innaka majziyun, namun ketahuilah engkau akan menuai balasan atas apa yang kau lakukan. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah sekamu, sungguhnya engkau akan mati. Pesan penting ini, terdapat 3 pesan yang patut menjadi renungan buat kita semua, yang patut kita jadikan bekal kehidupan kita di alam dunia ini. Hiduplah sekamu wahai Muhammad, dan pesan ini
datang membawa pesan ini, pesan kehidupan dan kematian, pesan pertemuan dan perpisahan, itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka tentunya yang lebih layak menerima pesan tersebut kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ishta syikta fa innaka mayyitun. Hiduplah sukamu, namun ketahuilah al-maut, kematian, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, pasti akan datang menjumpai kita. Sebagian ulama berkata bahwasanya hadis ini merupakan hal untuk memberi peringatan kepada kita, untuk menakut-nakuti kita, untuk menyadarkan kita bahwasanya bagaimanapun kita hidup di dunia ini pasti akan ada yang namanya perpisahan, kematian, yaitu al-maut. Dan hal ini sudah Allah firmankan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya al-maut, kematian. Karenanya hendaknya kita semua menyadari bahwa dunia adalah lahan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, untuk menjadikan kita tidak terlalaikan dengan dunia. Betapa banyak kita melihat, mendengar kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal sebelumnya masih bersama dengan kita, masih bercanda, bersua. Karena kematian tidak mesti harus sakit dulu, namun ketika kematian telah sampai waktunya, maka tidak ada yang dapat menunda. Karenanya hendaknya seorang menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja secara tiba-tiba. Bahkan pada saat kita lalai melihat kematian tersebut, jika kematian telah datang, tidak ada waktu untuk menunda. Allah telah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan belanjakanlah sebagian apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, mengapa Engkau tidak menangguhkan umurku? Mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalaha. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajalaha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ketahuilah jemaah sekalian, di akhirat kelak kita akan ditanya 4 perkara. Di antaranya kita akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan umurnya? 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Apa yang kita lakukan? Untuk apa kita lakukan habiskan umur kita? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan ditanya tentang hartanya. Dan pada harta ini ada 2 hal yang dipertanyakan. Dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia belanjakannya? Apakah dia dapatkan dengan cara yang halal dan dipergunakan pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya? Waliyahzubillah. Dan yang ketiga akan ditanyakan tentang tubuhnya. Untuk apa dia gunakan? Kemana lelahnya? Dia gunakan apa tubuhnya? Dan yang keempat akan ditanyakan kepada ilmunya. Untuk apa atau kemana diamalkan ilmu yang telah diketahui. Oleh karenanya, mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan hidup dunia ini, Allah masih memberikan kita waktu, maka mari kita memperbaiki diri kita,
mengumpulkan bekal yang terbaik untuk akhirat kita. Ingat, di alam kubur ketika seorang meninggal, ada 3 perkara yang mengantarkan seorang ketika meninggal. 2 di antaranya akan kembali dan 1 akan tetap di alam kubur. Yang pertama adalah diantar oleh hartanya, dan yang kedua adalah dengan keluarganya, dan yang ketiga yang ikut mengantar si mayit adalah amalannya. Harta dan keluarga akan kembali meninggalkannya setelah mayit dikubur. Yang tersisa yang menemani kita hanya 1, yaitu amalan soleh kita yang kita amalkan selama dunia ini. Puasa kita, sholat kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita, silaturahmi kita, perbuatan-perbuatan baik, itulah yang akan kekal menemani si mayit di alam kubur, dan dialah sebaik-baik teman yang kekal setia menemani kita. Maka carilah, kumpulkanlah bekal-bekal terbaik dalam kehidupan ini, dan bekal terbaik itulah takwa kepada Allah. Allah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, karena ketahuilah sebaik-baik bekal at-taqwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang kedua dari Jibril alaihissalam kepada Muhammad SAW, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariq. Cintailah siapa saja yang kau cintai, siapa yang kau senangi, dari istrimu, dari anak-anakmu, dari harta bendamu, dari nasab dan keturunanmu, ketenangan dan kesenangan kehidupan dunia, cintailah. Namun ketahuilah jemaah sekalian, dalam waktu dekat maupun jauh, kita akan berpisah dengannya, kita akan meninggalkannya. Kalau bukan kita meninggalkannya, dia akan meninggalkan kita. Demikianlah kehidupan. Di mana ada pertemuan, pasti akan ada yang namanya perpisahan. Karenanya, sebagaimana yang disebutkan di awal bahwasanya betapapun kita cinta kepada keluarga kita, namun jangan sampai kecintaan kita kepada dunia melalaikan dari tujuan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan kita dunia ini bukan untuk perkara yang sia-sia, bukan hanya untuk makan, minum, berkeluarga, kemudian kematian selesai perkara. Tidak demikian. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, ada maksud dan tujuan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia, apa tujuannya? Illa liya'budun, agar mereka beribadah kepada, menghambakan diri kepada, mentauhidkan Allah, menjauhi dari segala macam kesyirikan. Maka inilah tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah jemaah sekalian, ketika seorang hamba tidak menyadari maksud tujuan dia dicipta, maka yakin dan percaya dia akan tidak menyadari bahwa kematian akan datang dan jemput. Dia tidak akan menyadari bahwa dunia ini kelak akan ditinggalkan. Maka dia akan mempergunakan waktu umurnya dengan perkara kesia-siaan. Sebagaimana ketika kita bersabar, berjalan dalam suatu perjalanan, ketika dia mengetahui dia akan melakukan perkara, suatu tugas atau pekerjaan di suatu tempat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, atau diberikan waktu 1 hari, 2 hari, kamu harus kembali ke kampungmu, maka yakin dan percaya dia akan mempersiapkan bekal. Dia akan mempergunakan, mengatur, hari pertama saya melakukan ini, hari kedua ini, dan saya akan kembali ke kampung halamanku. Maka itu seorang yang menyadari akan maksud dari dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memanfaatkan berapa umur yang kita bisa gunakan ini, 50 tahun, 60 tahun, akan ada batasnya. Yang ada di dunia ini adalah tempat beramal, adapun di akhirat tidak ada amalan, yakni tersisa tempat kita dihisab atas apa yang segala kita lakukan di dunia ini. Maka mari kami mengajak kepada diri kami dan kepada jemaah kaum muslimin untuk berbenah diri. Mari kita memperbaiki diri
mempergunakan kesempatan yang masih tersisa untuk mengisi hari-hari kita dengan amal-amal soleh, menuntut ilmu agama, beribadah kepada Allah, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan salat 5 waktu berjamaah, membaca Al-Quran, saling tolong menolong dalam kebaikan, membantu agama Islam untuk semakin tegak dan menolong agama Allah yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Jemaah kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pesan ketiga yang dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada kita Muhammad SAW, dan ini juga berlaku kepada kita sebagai umatnya, yakni kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Wahai Muhammad, berbuatlah beramal sedang, karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang kau lakukan. Jika dia perbuatan baik, maka balasannya pun kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sebaliknya, yang kita lakukan perbuatan kejelekan, maka kejelekan juga yang akan kita dapatkan. Sebagian ulama berkata bahwasanya ketika kita berpagi hari, bangun di pagi hari, maka hari yang kita dapati ibarat sebuah kantong plastik yang kosong. Maka lihatlah pada hari itu, kantongan itu, apa yang akan kita isikan dalam kantong tersebut. Maka isilah kantong itu, hari itu, dengan kebaikan-kebaikan, agar kelak kita berbahagia berjumpa dengan catatan amalan-amalan kebaikan itu. Jangan diisi dengan kejelekan-kejelekan, sehingga akan menimbulkan penyesalan kita di hari kiamat kelak. Maka ketahui jemaah sekalian, bahwasanya tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan kecil maupun besar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Zalzal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Dan siapa saja yang mengerjakan amal kebaikan seberat zarrah pun. Zarrah, Bapak sekalian, kita ibaratkan sebagai debu yang kecil. Kalau kita lengketkan jari kita di suatu tembok, ada sejenis pasir kecil, itulah zarrah sejenisnya. Sejenis kecil itu pun zarrah pun, maka dia akan mendapatkan balasan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, atau wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat kejelekan sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan balasannya. Maka mari kami mengajak kepada diri kami, pada kaum muslimin, untuk tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Hatta kotoran yang kita keluarkan dari masjid ini, kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, karena masjid adalah rumah Allah, siapa yang menjaganya, memakmurkannya, menghidupkannya, menjaganya, maka itu bentuk ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bentuk dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meniatkan semuanya karena Allah, bahkan segala aktivitasnya, ketika dia mencari nafkah, dia niatkan untuk Allah, dia niatkan untuk mencari nafkah yang halal karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memberi nafkah kepada keluarga adalah kewajiban. Ketika dia berkebun, dia niatkan kepada rumahnya untuk berupaya agar dengan nafkah tersebut menafkahi dirinya dan keluarga.
agar tidak meminta-minta kepada orang lain. Maka semuanya bisa menjadi ibadah. Ketika dia mendidik anak-anaknya, diniatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah semua hal tersebut perkara yang mubah bisa menjadi ibadah ketika niatnya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beginilah hidup di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan pencerahan baik kepada diri kalian pribadi dan kepada kaum muslimin jemaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan-amalan yang dianjurkan atau diperintahkan di hari adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saking teruskan dan dirapatkan dibisukan dalam salat berjamaah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
إنك لا